Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, ada orang Blitar ini, Pak Boimin, Dokter Andes Boimin. Ahlan wa sahlan. Ada Bu Dewi, ada Mbak Nunu, temannya Teh Ina nih kalau nggak salah. Temannya Mbak Meli ya. Ada Teh Nadia di Bandung, ada Mbak Azla di Bekasi, ada Bude Darmi di Banten, ada Mbak Yani di Hong Kong, ada Uni Fauzana di Depok, Teh Yola di Kelapa Gading, Bu Elvina di Depok, Bu Trisnani Bekasi, Bu Novi Sehat di selalu, Depok. Ude. Amin ya Rob. Ada Teh Ira di Sehat Bandung, selalu, ada Dek. Amin ya Rob. Ada Unitania di Mekah, ada Bu Sri di Semarang, Bu Dwi Astuti, nggak hafal saya di mana, Mbak Oki Jakarta, ada Mbak Lina Serpong, di Pak Ustadz. Serpong, Masya Allah. Bu Lina di Jagakarsa dan Mbak Reni di Depok. Ahlan wa sahlan. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Pagi ini kita mesti banyak bersyukur kepada Allah. Terlebih ketika Allah SWT menghadirkan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan sakit pun juga harusnya disyukuri karena di situ ada pengukuran dosa. Bunda Nirwana, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat. Mama Kanisa. Oh, Mama Kanisa belum pakai jilbab, udah nongol di Taib. Jadi pakai jilbab dulu baru dibuka ya videonya. Kalau hal, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawza wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya coba untuk mensarikan dari apa yang datang dari Islam Muslim, tapi tidak semuanya datang dari Islam Muslim, tapi saya kumpulkan dari beberapa kitab-kitab hadis yang lain. Apakah yang saya eh, share kelihatan di Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Iya, Ustaz. alhamdulillah. Kelihatan, Nanti Ustadz. nanti ini saya share ke ke grup ya, Insya Allah. Iya. Bersahabat dengan alam ini jadi bagian yang kemudian setelah salawat serta salam kita tuntaskan kesyukuran kita kepada Allah Taala, dan kita berharap bahwa Allah SWT tidak hanya memberikan rahmat kepada kita, tapi juga keberkahan dan hidayah, serta inayah, iradah, kutroh, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita paripurna sampai kita menuntaskan kehidupan kita dengan husnul khatimah dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bersahabat dengan alam itu jangan pernah memusuhi bahwa ketika Allah SWT hadirkan hujan, ketika Allah iringkan panas, ini bagian yang kemudian harus terus kita pahami bahwa Allah lah Rabbul Alamin yang mengelola eh, alam raya ini, sehingga ada bagian-bagian yang ketika Allah SWT hadirkan apapun dalam kehidupan kita, maka inilah bagian yang kemudian kita menjadi sosok yang kemudian harus menghadirkan kecintaan terhadap apa yang Allah SWT hadirkan. Sebagai salah satu contoh misalnya Allah hadirkan hujan. Perlu kita ketahui bahwa ternyata dalam satu riwayat hujan itu ternyata 70 tahun yang lalu sudah didesain oleh Allah SWT untuk turun di tempat itu. Jadi makanya saya agak heran ketika ada orang berprofesi sebagai pawang hujan gitu ya. Ya. Ini menjadi bagian yang seru gitu menurut saya. Karena pernah saya ketika masih bekerja di sebuah event organizer, ketika itu kami diminta untuk menjadi floor manager sebuah ajang drag race ya. Dulu waktu masih bekerja di
below the line itu kami mengupayakan gimana caranya supaya tidak terjadi hujan pada saat balapan. Jadi aspal itu tetap kering. Nah, kemudian ketika kita mengupayakan itu, tiba-tiba ada permintaan dari salah satu panitia yang kemudian dari steering committee ya sebetulnya. Kalau kami kan organizing. Jadi begitu dari steering committee diminta bahwa eh, sebisa mungkin eh, nggak bisa hujan gitu, jangan sampai hujan. Ini kan ngatur alam ya. Jadi ketika itu eh, saya termasuk ditugaskan untuk cari pawak. Tapi kan memang nggak punya tekanan, akhirnya ya sudah tanya sana sini, akhirnya ketemulah pawang hujan. Berapa bayarnya? 6 juta. Bayar 6 juta. Qadarullah mendung dan hujan. Kita langsung samperin tuh pawang hujan. Ini gimana ini udah bayar 6 juta tapi masih hujan juga. Apa jawabannya? Saya nggak berani ngelawan Allah. Ya elah. Asik Minta uang banget mau. jawab. Minta uang Asik. mau. Asik banget jawabannya. Akhirnya dibalikin duitnya. Tapi 4 juta. Yang 2 juta buat ikhtiar katanya. Ya Allah. Jadi kocak sebetulnya hal-hal yang begitu. Tapi dulu inget betul dari kerabat keluarga lah ya. Jadi kalau ada hajatan itu eh, kelapa muda sekali tebas, cus itu langsung apa namanya kebuka sama batok-batok kayak gitu. Terus diaduk dengan apa namanya dari telunjuk, jadi taruh puternya telunjuk sambil tangan kirinya pegang kembang, nggak tahu berapa macam kembang. Biasanya sih 7 rupa tuh diputer gitu, terus kemudian dilepas bunganya itu. Dan itu muter terus, nggak berhenti muter terus. Dan memang qadarullah wa masyafa'al mendung itu cuma cuma menggantung saja di sekitar kami. Begitu hajatan selesai, ditumpahin itu langsung bareng sama hujan. Kok bisa begitu saya nggak ngerti. Kan gini, dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang sifatnya metafisik dan fisik. Gitu ya. Yang metafisik itu ya doa gitu ya, pahala, dosa gitu. Itu yang sifatnya metafisik, nggak kelihatan. Tapi yang fisiknya ya yang sifatnya ikhtiar kita, apa yang kita kerjakan itu fisiknya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengabaikan bagian metafisiknya saja tanpa fisiknya. Contoh, berdoa tapi ugal-ugalan gitu. Doa doa safarnya hafal, bagus dia baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al birra wat taqwa wa min amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma awin alaina safarana hadza wa asli'ana bu'da. Allahumma inna nas'aluka dan seterusnya gitu ya sampai kita selesai tuntas membaca doa itu. Tapi bawaannya ugal-ugalan. Nah ini namanya antara fisik dan metafisiknya nggak cocok. Ini juga bagian yang harus kita tetap selaraskan juga. Nah baik, mari kita mulai dari hujan. Ya, ketika turun hujan, kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah turunkan hujan ini jadi hujan yang bermanfaat. Ada lafaz yang lain, Allahumma shayyiban hani'an. Ya, kurang lebih sama. Nah, di sini kemudian meminta kepada Allah untuk menjadikan hujan ini bermanfaat. Maka ketika ada masa di mana ketika hujan itu datang, jangan pernah kita melakukan apa namanya
pengumpatan gitu, malah cacian gitu ke hujan. Ah, hujan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Padahal sebetulnya dengan hujan itu ada eh, kondisi di mana Allah SWT sedang memelihara binatang-binatang yang ada di luar sana, yang kita nggak pernah kasih minum. Ada burung-burung, ada jengkerik, ada cacing, ada semua butuh kepada air itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita pahami bahwa air itu adalah sumber kehidupan, itu. Coba kita eh, lihat di surat yang ke 21 ayat 30 kalau nggak salah. Saya tuh kadang-kadang kalau lupa suka nggak ingat. Surah Al-Anbiya ayat 30. Ada yang berkenan nggak pagi ini cari keberkahan? Mangga, silahkan. Surah Al-Anbiya ayat 30. Ada yang berkenan? Nggak ada yang mau baca ini. Dan Nadia lagi serak katanya nggak apa-apa. Yang lain? Kalau nggak saya ambil pahalanya sendiri loh. Surah 21 Al-Anbiya ayatnya yang ke-30. Ya Penting. Ustaz. Oke, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, jadi luar biasa nih. Bunda Nirwana pagi-pagi udah baca keberkahan ayat ini. Jadi disebut bahwa waja'alna minal ma' kulli say'in hayya afala yu'minun. Dan Allah jadikan dari setiap air itu ada kehidupan. Dan kita, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya. Berapa persen tubuh kita kandungan airnya ada di dalam badan kita ini? 87 atau 78? Coba, 70. Hah? 70 udah. 70 ya? Iya. Yakin datanya benar ya? Iya, pernah dengar ada yang bilang gitu 70. Nah, itu dia kalau dengar doang kan seakan nggak valid ya. Kalau mau dibantu pakai pakai AI atau Google gitu, yang persisnya berapa itu karena otak kita ngandung air, darah kita ngandung air, belum lagi cairan di tubuh kita juga banyak air. Saya ketika cuci darah itu biasanya ada penarikan cairan itu antara darah yang dicuci dengan cairan yang diambil dari tubuh saya itu sekitar antara 3.500 sampai 4.000 karena saya termasuk yang nakal. Minumnya kadang-kadang suka berlebih. Jadi luar biasa. Nah, nanti bolehlah kita sama-sama koreksi yang benernya berapa gitu ya. Artinya Dek, ketika Allah, ya berapa? pria dewasa 60%, wanita Oke. dewasa 55%. Nah, Kalau bayi 75 sampai 78%. coba tuh segitu tuh. Ya, 78% ya bayi ya. Bayi iya, 78%. Masya Allah. Jadi terbayang oleh kita bagaimana kelenjar getah bening, bagaimana macam-macam itu. Jadi kalau kita memperkaya diri dengan ilmu, kalau pria dewasa tadi berapa? 50? 60. 60. 60. Yang 40 tadi? Nggak ada, wanita 55. 55. Masya Allah. Syukran jazakumullah. Jadi ketika kita paham bahwa penting bicara tentang air di kehidupan kita ini menjadi bagian yang sebetulnya Allah SWT ngaturnya sebegitu luar biasa. Saya yang cuci darah tiap Rabu Sabtu itu ngelihat mesin segede gitu itu dibanding sama ginjal kita
itu kemahabesaran Allah betul-betul ditampakkan gitu ya. Mungkin yang masih sehat buat antum-antuna yang masih sehat ginjalnya gitu ya, jangan diperparah dengan jarang minum air gitu ya. Karena sehari itu 2 liter ya, 2 liter kalau nggak salah ya. Ya, ya Iya. Ustaz. Orang kalau males ke kamar mandi, becer anu ini ya nanti aja deh minumnya, itu jadi ngancurin itu terutama yang suka begadang. Para pria yang biasanya suka begadang karena malam itu lebih banyak ketenangan, lebih bisa mikir dan seterusnya. Jadi belajar dari contoh yang salah ya. Dan ini kalau kita lihat sumber hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari, dan Rasulullah SAW mengajarkan agar seorang muslim tidak hanya melihat hujan ini sebagai fenomena alam, tetapi betul-betul sebagai rahmat Allah. Kata Soiban tadi menunjukkan hujan yang turun deras, sedangkan Nafian ini menegaskan harapan agar hujan membawa manfaat, bukan bencana. Tapi kan kadang-kadang ada juga Ustaz, kalau hujan itu malah banjir. Nah, itu nanti kita lihat ada doa yang lain tuh. Ya, ada doa yang lain yang kalau nggak salah itu bunyinya, ya Allah turunkan hujan itu di tempatnya, dan jangan jangan kau turunkan di sini tapi turunkan di sana dan seterusnya. Itu kalau nggak salah doanya agak berbeda dari apa yang kita pelajari pagi ini. Itu Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa zirrabi wa butunil audiyati wa manabitis sejar. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan menimpa kami. Ya Allah, turunkan di bukit-bukit, di tempat tinggi, lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pohonan. Doa ini ketika dibaca ketika hujannya berlebihan atau dikhawatirkan menimbulkan bahaya. Jadi sebetulnya kalau Allah SWT menyatakan bahwa hujan ini adalah rahmat, tapi kenapa kok bisa banjir? Pertanyaannya adalah, kenapa bisa banjir? Siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan? Kalau nggak salah Perda nomor 50 tahun 80 kalau saya nggak salah, tolong saya dikoreksi kalau keliru, itu ada denda sekitar 50.000 atau kurungan 3 bulan kalau nggak salah kalau buang sampah ke kali gitu. Nah, saya lihat kalau di Bekasi ini ada beberapa upaya dari pemerintahannya eh, Kang Deddy Mulyadi, itu sudah mulai melakukan naturalisasi atau pengalihan fungsi daripada irigasi, itu kemudian dibersihkan hampir semua bantaran kali. Nah, itu ternyata banyak kita temukan masih sampah-sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat itu. Saya kalau ke Jatinegara Baru 3 kalau beli apa namanya asinan yang topnya di Jakarta, itu asinan Asmuni, itu kadang-kadang masih melihat ada gang-gang yang masih banyak sampah-sampah di luar, dan itu biasa menjadi kebiasaan warga ya, dan itu menyedihkan betul karena butuh kesadaran masyarakat yang ya betul bahwa Allah SWT menurunkan hujan itu untuk keberkahan, tapi kalau sudah bareng sama sampah begitu, air mau lari kemana kalau sudah begitu gitu. Dan perlu diketahui nanti hubungannya plastik-plastik yang kita buang itu ternyata tidak bisa didaur ulang, itu mereka akan bisa terdaur itu sekitar 100 tahun lebih. Dan kita perlu tahu bahwa kalau misalnya di laut gitu ya, itu apa namanya, dipanasi oleh Allah SWT lewat matahari, airnya kemudian menguap gitu ya. Dan itu akan kembali ke tempat yang kita berasal. Jadi ketika satu tempat itu misalnya di tempat kita, saya nggak tahu
Bapak Ibu biasanya kalau wudhu itu masjidnya biasanya kalau tempat wudhunya kemudian pakai saluran irigasi yang biasa, biasanya air wudhu itu dibuang ke selokan. Selokan nanti ke kali nanti menuju ke sungai yang agak besar. Baru kemudian ikut ke laut dan seterusnya. Untuk bisa balik lagi ke tempat asal air itu butuh waktu siklus sekitar 100 tahun. Artinya kalau sudah ada beberapa kawan-kawan di Jakarta Design Center itu, saya pernah ngajar di sana, mereka sudah mulai melakukan recycling. Recycling itu begini, jadi air limbah wudhu dengan eh, kondisi yang difiltrasi, dan itu dikembalikan lagi ke toren dengan kondisi sudah difilter, dan kemudian dikembalikan lagi jadi tidak ada air yang terbuang ke laut gitu. Jadi betul-betul diusahakan supaya dia betul-betul muter di situ saja. Saya nggak tahu dari sisi apa namanya efisiensi memang sangat bagus, tapi kemudian apakah itu dianggap sebagai limbah karena sudah difiltrasi lagi? Nah, ini bagian yang kemudian butuh kajian panjang. Ala kulli hal. Setelah doa hujan tadi selesai, maka ketika selesai doanya, maka berubah doanya. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ini yang jarang dibaca sama kita ya. Padahal ini juga bagian dari doa yang Rasulullah SAW biasa bacakan. Siapa di antara kita yang masih baru pertama kali tahu ini doa ini? Jadi dihafalin, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Begitu selesai hujan reda, maka yang kita baca adalah mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah. Ini Bukhari Muslim. Jadi doa ini menanamkan tauhid bahwa tujuan hujan turun itu bukan karena semata-mata gejala alam atau bintang tertentu, tetapi murni karena rahmat Allah. Karena bagaimanapun tadi saya katakan bahwa ada begitu banyak binatang, serangga, dan tanaman-tanaman yang butuh kepada air. Dan ini menjadi bagian yang Rasulullah SAW meluruskan keyakinan masyarakat Arab yang dahulu mengaitkan hujan ini dengan peredaran bintang. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada banyak hal yang ketika ini yang tadi saya bilang ya, ketika hujannya mulai mengkhawatirkan gitu, lebat, terus kemudian dikhawatirkan apa namanya menyebabkan banjir gitu. Ini menjadi bagian yang sebaiknya kita juga mulai ngapalin doa ini gitu. Dan Islam ini mengajarkan keseimbangan. Bagaimana hujan adalah rahmat, tapi kalau berlebihan bisa jadi ujian. Tapi tadi saya bilang, kalau kitanya jorok gitu, naruh saluran air yang menjadi bagian yang memang meresahkan bagian kita gitu ya, sebaiknya tidak kita lakukan hal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, doa ini juga perlu kita hafalin juga ini. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa zirabi wa butunil audiyat wa manabiti syajar. Jadi meminta kepada Allah turunkan hujan di sekitar kami, jangan menimpa kami dengan mudarat, turunkan di perbukitan, di pegunungan, di lembah-lembah, dan tetap tumbuhnya pohon-pohon. Gitu. Sehingga kalau kita tahu dari ilmu fisika dasar kita waktu SD dulu ya, dikabarkan bahwa air yang turun itu diserap sama akar, dan itu makanya butuh tanaman-tanaman pohon-pohon besar untuk kemudian menahan itu. Nah, orang Bogor nih, karena orang Bogor sama orang Jakarta bangun villa di daerah puncak sana, maka ada fitnah yang seringkali dituduhkan kepada orang-orang Bogor bahwa ini banjir kiriman.
banjir kiriman dari Bogor. Dan kalau pintu air di sana sudah mulai lewat dari 2 meter itu biasanya prahara buat orang-orang di Jakarta. Dan beberapa pintu air yang dikelola sama irigasi di kita itu kemudian mulai membagi, jangan sampai kemudian apa namanya, tahun berapa tuh, 2004 kalau nggak salah pernah terjadi sampai Manggarai itu nggak sempat belok, jadi di pintu air Manggarai itu jadi ada beberapa daerah Menteng yang juga kena banjir juga kalau nggak salah 2004 atau 2000 saya lupa. Saya pernah tinggal di Jakarta Selatan ketika itu betul-betul bagian yang sangat mengganggu banyak tempat ya, dan itu betul-betul pengelolaan yang kalau di Jakarta tuh siapapun pengelolanya gitu pasti ya banjir. Karena kalau kita lihat dari posisi di mana di Jakarta itu rata-rata banyak rawa, ada rawa domba, ada rawa, kalau di Bekasi makin lebih banyak lagi, ada rawa lumbu, ada rawa bokor, ada pokoknya rawa-rawa memang, karena dulunya memang rawa. Dan saya pernah lihat peta baheula dari Bekasi itu ternyata emang isinya rawa-rawa semua, dan itu banyak dilakukan urukan-urukan. Terutama Kelapa Gading itu juga jagonya banjir juga itu, karena memang tanah urukan semua, dan hampir sebagian perumahan yang ada di kita juga itu adalah tanah-tanah urukan. Dan kalau tanah urukan biasanya tingkat peronya tinggi ya, kadar besinya menjadi sangat tinggi, dan biasanya kalau kita narik air artesis atau air tanah itu harus lewat dari 4 pipa. Satu pipa itu bisa 4 meter, mungkin bisa lagi 16 meter. Saya nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu apakah air tanah itu juga mudah didapatkan atau tidak. Di tempat saya aja sekitar 16 lebih lah. Dan itu pun sudah menggunakan sistem yang kita anggap sebagai sistem yang lebih baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, meskipun Islam mengajarkan keseimbangan yang tadi saya bilang, hujan adalah rahmat, tapi jika berlebihan bisa jadi ujian. Dan doa ini menunjukkan bahwa adabnya seorang hamba tidak menolak nikmat Allah, tapi terus memohon bahwa supaya diarahkan kepada tempat yang lebih bermanfaat dan tidak membawa. Begitu juga dengan alhamdulillah. Ya, doa ketika mendengar petir. Nah, petir sama guntur bedanya apa? Kalau petir itu yang kilatan itu ya, ceret gitu ya. Kalau guntur tuh butuh. Di sunnahnya ketika mendengar celeret petir itu ya, dibacakan bahwa subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wa malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya, demikian pula para malaikat ketika takut kepadanya. Dan saya pernah mendengar petir yang berkali-kali sampai betul-betul mengagetkan, dan itu sampai lompat dari tempat duduk gitu. Ketika di Demak tahun 2023 itu, saya lagi nunggu makanan dari resto, tiba-tiba petir itu betul-betul kayak tembakan yang sangat dekat gitu, dan itu banyak orang lompat semua ketika selesai sholat isya itu. Dan itu betul-betul mengagetkan dan bikin saya lompat dari tempat duduk. Dan ini jadi bagian yang kemudian dikatakan bahwa wa yusabbihu ya ar-ra'du ya bihamdi.
Dan petir itu bertasbih kepada Allah dengan memuji. Artinya memang petirnya terdengar menggelegar ya, mengingatkan manusia akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan para salaf sangat takut ketika mendengar petir karena mengingat azab dan kekuatan Allah. Kita tentu tahu bahwa ada pohon yang menghitam hangus ketika terkena petir itu. Dan bahkan seringkali jadi ajang sumpah. Pokoknya sambar geledek deh gue mau gitu. Untuk menunjukkan bahwa keseriusan dari apa yang dia sampaikan. Jadi dia melakukan benar itu, kalau nggak benar sambar petir gitu. Jadi antara bagian petir dan guntur gitu ya, itu jadi bagian yang kemudian membuat kita menjadi terus memahami bahwa ini adalah cara Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadirkan begitu banyak hal yang kita harus pahami bahwa betapa besar kekuasaan Allah SWT tentang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu juga dengan angin yang bertiup. Nah, ini saya yakin pasti banyak yang nggak hafal ini. Saya sendiri nggak hafal soalnya. Bukan nyari teman ya, tapi ya memang karena jarang membahas kitab Islam Muslim ini. Jadi ini doa yang kemudian memohon kepada Allah agar angin yang bertiup itu jadi kebaikan gitu ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Jadi memohon kepada Allah kebaikan angin, ya, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan tujuan dia diutus, dan berlindung kepada Allah dari keburukannya, keburukan apa yang ada padanya dan keburukan tujuan dia diutus. Kita tahu ya, angin ini kadang-kadang kalau kencang dikit jadi badai. Kalau sepoi-sepoi bikin ngantuk gitu ya. Seperti pagi ini kalau lihat pohon-pohon nggak ada angin bertiup itu kayaknya tenang-tenang aja. Makanya kita butuh kipas angin, kita butuh AC mungkin sebagian kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin di rumah kita itu kan angin bergerak ya supaya hawanya ganti. Tetapi kita perlu pahami bahwa nanti di sana ada partikel-partikel terkecil yang kemudian Allah memang sengaja utus untuk kemudian jadi kita bersin, jadi kita batuk, jadi kita kena virus yang kemudian setiap virus itu didesain oleh Allah SWT untuk kemudian menyasar kepada yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka kemudian setiap kita ada yang terkena viral infection dan kemudian ada begitu banyak cara Allah SWT untuk menggugurkan dosa banyak orang. Ketika COVID misalnya, COVID itu ya Allah, bendanya kecil, virusnya begitu menular ya, contagious, dan banyak orang pakai masker dan jadi bisnis yang paling laku. Dan kemudian ketika banyak orang pakai masker itu masker macam-macam, ada yang sekian mikron, ada yang dari polyester, ada yang nampang dengan maskernya, ada yang macam-macam. Jadi bagian yang Allah SWT ketika menghadirkan angin ini menjadi bagian yang sangat luar biasa untuk pendalaman kita memahami apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita. Dan angin itu bisa jadi rahmat maupun azab. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mencela angin karena dia adalah makhluk Allah yang diperintah menjalankan tugasnya. Dan angin ini pernah diperintah oleh Nabi Sulaiman ya. Jadi memang punya keistimewaan. Dan seorang muslim diajarkan untuk meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan yang mungkin datang bersamanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menanamkan tauhid ini semua fenomena alam berada dalam kekuasaan. Ya, alhamdulillah. Kemudian membangun kesadaran ruhiyah kita, dan seorang muslim tidak hidup
lalai terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Dan ini yang pentingnya kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan harian kita, bahkan saat hujan, saat angin, petir, dan Rasulullah SAW mengajarkan ini semua kepada kita. Agar senantiasa kita terhubung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bagaimana kita menghubungkan antara sains dengan iman ini. Jadi Islam tidak hanya menolak penjelasan ilmiah tentang alam, tapi mengajarkan juga bahwa di balik sebab-sebab alam terdapat kehendak Allah yang maha mengatur. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah SWT jelas menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ini menjadi bagian yang kemudian setiap orang di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda, baik yang dari hujan, baik yang dari petir, baik yang kemudian dari angin dan seterusnya. Sehingga pada penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita bahwa setiap apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan ke dalam kehidupan kita adalah bagian di mana ketika kita makin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Izin kita masuk ke ajang berbagi rahmat. Saya serahkan kembali ke Ustaz Khalis. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan katsira. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah menyimak betapa ayat Allah yang kita saksikan sehari-hari ini memang ada doanya saja, selalu ada doanya, dan itu Rasulullah SAW begitu teliti ya dalam mentadaburi ayat-ayat Allah dengan doa-doa yang tadi disampaikan. Dan mudah-mudahan kita walaupun tidak hafal mungkin tidaknya selalu membacanya. Jadi kalau seringan nanti bisa hafal juga saja. Kayak doa hujan itu Allahumma sayyiban nafi'an, anak kecil sudah banyak yang hafal sekarang ini alhamdulillah karena dibiasakan. Kemudian tadi kalau ada hujannya besar gitu kan Allahumma hawalaina wala alaina ya. Dan itu agak panjang nih kalau dibaca terakhirnya. Tapi ya mudah-mudahan juga Allah senantiasa ketika ada fenomena alam yang kita saksikan, baik petir, guntur, maupun hujan-hujan lebat ini, selalu kembali kepada tauhid ternyata saja. Tadi karena di hikmah yang kita ambil dari apapun peristiwa yang ada di sekitar kita adalah mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Pencipta. Silakan jamaah yang punya pengalaman barangkali atau ingin sharing, ingin bertanya tentang tema bagaimana kita bersahabat dengan alam. Dan ada waktu sekitar mungkin sekitar 15 menit insya Allah ya kita untuk berbagi rahmat dengan jamaah semuanya, bagaimana kita mentadaburi setiap ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita untuk terus menjadi pengingat kita tentang kemahakuasaan Allah. Dan semuanya memang ketika kita tadaburi yang terlihat bukan yang fisiknya tapi yang di belakang itu yaitu adalah Allah yang menciptakannya. Kalau soal tadi, karena selalu dikaitkan dengan sains gitu ya, apapun peristiwa yang ada ini sebenarnya kan ada sunatullahnya saja. Nah, Ada sunatullahnya nih, kan mungkin keterbatasan kita untuk memahami fenomena alam ini dan banyak orang-orang yang saintis justru yang lebih mengungkap tentang peristiwa yang ada di balik semua itu. Nah, sering ada sebuah ungkapan dalam doa gitu ya. Kalau sekarang mungkin dalam kalau law of attraction itu kan selalu mengatakan dengan dikabulkan alam semesta ini itu bagian dari kesyirikan sih ketika ada kaitannya ketika tidak siapa yang menciptakan alam semesta ini tapi doa ini akan tersampaikan kepada alam semesta getarannya seirama dengan alam semesta. Ini saya sering membaca satu ungkapan gitu di media sosial gitu, orang yang mengatakan seperti itu saja. Apakah iya, itu bagian dari kesyirikan gitu ya? ini penyesatan Ustaz. Karena gini, semesta itu kan Allah yang buat, Allah yang ciptakan. Jadi kalau kita kemudian berdoa kepada semesta, ini menjadi bagian satu kesalahan atau belok servernya, ini beda-beda server Ustaz.
Jadi dalam perspektif Islam, berdoa kepada semesta ini bukan hal yang terpuji ya. Ini maksud adalah meminta kepada alam, kepada energi kosmik atau kepada kekuatan alam. Karena doa itu ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah ya kita berdoa, dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau kita lihat surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, Allah SWT menyatakan bahwa ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepada aku yang akan kabulkan. Jadi semesta ini makhluk, bukan zat yang mengatur dirinya sendiri. Matahari, hujan, bumi, angin, dan semua alam ini berada dalam kekuasaan Allah. Jadi semesta ini bahkan dikelola oleh Allah Taala. Bahkan ketika hujan turun, Rasulullah SAW mengajarkan kita minta kepada Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Mintanya kepada Allah, sang penguasa malaikat Malik yang menebarkan begitu banyak hujan itu. Dan ketika ini dikhawatirkan bahwa bahaya yang tadi kita pelajari, jadi kita semoga alam bersahabat ini adalah bagian di mana ungkapan bahasa yang keyakinan dan permohonan hatinya tetap diarahkan kepada Allah. Jadi Allah yang menciptakan semesta, Allah pula yang meminta, Allah pula yang kita harus mintai pertolongan. Jadi nggak boleh kita minta sama semesta. Saya pernah berargumen dengan beberapa netizen itu ketika kita lihat bagaimana semesta mendukung, semesta itu punya Allah kok, gitu. Jadi kesalahan itu salah. Jadi kesalahan pola berpikir dia. Kalau saya lihat meminta kepada semesta itu. Gitu, Ustaz. Silakan Jamaah, Bunda Tania, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafalik. Alhamdulillah bikhair, Masya Ustaz Allah. Habat. Kويس كله؟ Alhamdulillah bikhair, Ustaz Khalid, kif halak? Ya Rab, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Insyaallah. Ustaz mau nanya nih, ngomongin Tafadhali, masalah mashkur. alam, masalah cuaca ya. Kalau mungkin yang udah pernah ke Saudi Arabia, ke Mekah khususnya, sering melihat kalau malam tuh lebih rame gitu kan ketimbang di siang Iya, hari. iya. Kadang anak-anak juga jam 2, jam 3 malam Nah, setelah masih banyak anak-anak berkeliaran gitu. iya, Padahal sebelum tinggal di sini mikir apa ya, kadang kayak seudon gitu, kok mereka kalau malam begadang ya, kalau siang pada tidur gitu. Terus setelah malam sendiri, oh ternyata mungkin ini adalah adaptasi natural dari penduduk setempat terhadap ekstrimnya cuaca. Biasanya behavior kayak gini, misalkan siang tuh semua ada di dalam rumah dan malam pada keluar, itu biasanya summer kayak sekarang itu. iya, Dan itu Ustaz, karena summer dan dingin, panas dan dingin itu hampir sepanjang tahun, jadi kayak udah gimana ya, kayak jadi udah habit gitu, iya, terutama pas musim panas gitu. Nah, yang padahal kan di dalam Al-Quran, waja'alna nahara ma'asya waja'alna naumakum iya. subata gitu. Nah, Nah, di salah satu sisi itu adaptasi naturnya penduduk terhadap ekstrem cuaca. Di salah satu sisinya lagi Allah mengatakan bahwa kalau malam itu untuk beristirahat, siang untuk beraktivitas. iya, Cuacanya kayak gini gitu. Nah, iya. gimana tuh, Ustaz? Apakah itu sesuai dengan fitrah badan kita, atau ada wise, maksudnya ada kebijaksanaan, ada sisi-sisi yang lain yang saya nggak pahami gitu. Gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh,
sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, saya itu hampir tiap bulan bolak-balik tuh. Kalau kata teman-teman udah kayak ke kamar mandi kan, bolak-balik umroh. Karena emang ada banyak jamaah yang harus diantar. Dan qadarullah wa masyafa'al, memang kondisinya sepanjang tahun itu betul-betul ada musim dingin, ada musim panas gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa cuaca yang sangat panas di summer itu gitu ya, siang hari itu bisa sampai 50 gitu. Dan aktivitas di luar rumah itu jadi apa ya? Ya panas